sangat gampang sebenarnya ya. Gampang, Kalau, segampang apa tuh? ya, kalau memang niatnya memang tidak hanya cukup jadi guru yang seperti itu aja gitu ya. Jadi guru yang pengen berkembang, pengen menggali lagi potensi diri, terus ya, belajar ya, gitu ya, kreativitas juga digali semuanya. Nah tempatnya. Berarti Wanda masuk ya? Iya. Oh iya. Aku pede. Iya, masuk dong gitu karena kreatif ya, anak muda juga. Nah, ini kan tadi sempat dibahas bagaimana perbedaan sekolah dengan yayasan, cuman belum detail ya. Bisa disampaikan lagi Beli Angga biar orang tahu gitu. Seharusnya anaknya masuk nggak sih ke yayasan ini, Yayasan Gemah Ripah Pacung ini? Ya, jadi kalau di sangat banyak perbedaannya ya, sangat besar perbedaannya. Pertama kita di sana tidak duduk pakai bangku. Lesehan. Lesehan kita lesehan. bikin lingkaran. Oke. Ya, Wah, tidak seru ada tuh. yang merasa di belakang, tidak ada yang merasa di depan. Mereka sama rata. Oh, melingkar. Melingkar. Terus masuk juga guru atau gurunya di sana disebutnya pembina. Bisa ikut duduk di sampingnya. Jadi kita sama jadinya gitu. Membaur ya. Ya, Saling merangkul. Ya. Wah, keluargaan banget nih. Visi misinya ada sih, ada nggak sih di yayasan ini? Karena kan kalau kita lihat sepertinya memang arahnya kekeluargaan, tanpa ada apa istilahnya, kalau di lingkungan itu kan mencegah gitu adanya kecemburuan sosial kayak gitu. Pastinya. Itu pasti diterapkan juga di sini. Iya, Ya? sangat besar. Ada visi misinya ya yayasan ini? Ada. Ada. Bisa Oke, jadi. ntar kita bahas visi misinya Ya. kalau gitu ya. Nah, desain kegiatan dari Yayasan Gemah Ripah Pacung ini seperti apa, Beli Angga? Ya. Oke, jadi kita kalau mungkin di sekolah sekarang itu sudah menggunakan istilahnya tema ya, dengan tema dia pakai buku tema kalau ya tematik. Tapi sekarang kita udah melakukan itu jauh sebelum ini ada gitu. Oke. Jadi kita menggunakan tema-tema setiap bulannya, biasanya kita berganti tema yang menarik, misalnya ya tema musik. Seperti apa kira-kira? Ya, Contohnya? Contohnya ya. Oh, tema laut. Tema laut. Kita akan membuat kelas itu seperti lautan, dengan keindahan lautan. Ada Kita setting dekorasi, kelasnya gitu. dekorasi. Yang desain siapa? Wanda ikutan juga? Iya, kita semua. Semua. Kita semua? Kita, Pembina. ya. Itu per bulan ya? Bisa per bulan. Tergantung kita mau bikin seberapa Sejam, lama, ya. seberapa panjang durasinya untuk ngajarin itu. Dan tergantung euforianya anak-anak juga ya. semangatnya. Dia request juga pengen apa gitu. Kadang kita dengerin mereka kadang-kadang Lucu sering juga. tahu ini gitu. Oh, menarik ini ternyata. Ayo kita bikin. Kita wujudkan Ya. gitu ya. Kayak kemarin tema laut itu kan kita bahas tentang apa aja binatang yang hidup di laut, bagaimana kita menjaga laut, lapisan-lapisan laut itu kayak gimana. Kayak Langsung gitu. diajak ke laut. Langsung Oh, diajak langsung laut. diajak ke dan laut. aktivitas di sana. Ya, real ya. Oke, ini biasanya untuk penggantian ambience itu kan berapa bulan sekali? Semingguan bisa atau bisa 3 bulanan gitu? Kita ada kayak tema besar itu, kalau tema besar itu biasanya kita ngambil 1-2 Satu bulan bulan. gitu. Tujuannya supaya anak-anak makin semangat belajar atau ada yang lain? Iya, dan Lebih dapat jadinya apa yang akan jadi ini yang terpenting dalam belajar anak sebenarnya kan, ketika mereka emosi mereka masuk, bukan artian emosi negatif ya, emosi Positif ya? yang menyenangkan itu masuk dan selalu diingat. Nah di sanalah mereka kan selalu mengingat juga pelajarannya gitu. Tujuannya sepositif itu ya? Ya. Wah. jadi kita melibatkan nggak cuman kayak kalau kita belajar di sekolah tuh kan nggak cuman kita fokus mendengarkan kayak gitu, tapi kita melibatkan semua panca indera mereka gitu untuk mengingat itu. Mereka menggunakan semua panca inderanya gitu, menyentuh, mengalami langsung, terus melihat, merasakan kayak gitu-gitu. Ini program sudah dari awal muncul, awal terbentuknya atau beberapa bulan sebelumnya? Sebelum ini maksudnya atau tahun sebelum ini? Sudah lama program ini tapi terus dikembangkan ya, dengan Itu ide-ide efektif yang ya? baru. Sangat efektif untuk anak-anak. Iya. Sangat efektif. Perubahannya itu kalau di PAUD gitu misalnya, keinginan belajar, keinginan tahuan mereka tuh jadinya berkembangnya tuh beda banget. Karena anak-anak suka Mereka gambar tuh, ya, ya, suka warna juga ya. Ya, independen hal kecilnya. banget kayak gitu. Dan kalau misalnya yang SD itu mereka lebih berani sih bertanya kayak Itu gitu. yang kami inginkan. Jadi sikap mentalnya berubah gitu. Oh, lebih ke sana arahnya.
Nah, anak-anak pernah ada keluhankah yang istilahnya kalau di yayasan ini ada nggak media yang menampung masukan mereka yang para pengajar terima gitu sampai akhirnya semakin hari wah berkembang terus yayasan ini. Ada gitu. Itu seperti yang tadi dibilang, bagaimana kita duduknya, kita berusaha agar dekat dengan anak sehingga dia merasa dirinya diterima, dan akhirnya mereka dengan terbuka mengungkapkan apapun, kesedihan, semangat. Kadang-kadang hal yang menyedihkan di sekolah dia ceritain. Ya. Jadi mereka jadi terbuka banget. Sedekat itu ya. Jadi nggak ada batasan kiranya gitu. Masalah nilai berarti memang harus objektif banget ya, tanpa harus memandang dia siapa, latar belakangnya gimana. Kalau penilaian kita nggak ada penilaian yang menggunakan angka gitu. Evaluasi kita cuman gitu dah, kita bikin kuis. Jadi mereka itu belajarnya dari sana, dari proses bermain itu mereka belajar gitu. Tapi patokannya bukan nilai gitu. Berarti nggak ada rapor ya? Tidak ada ranking. Ranking nggak ada. Nggak ada ranking. Okay. Karena setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Di sanalah kita lihat dan menggali gitu. Kadang ada anak yang bagus di matematika, tapi di bahasa Inggrisnya kurang. Kadang ada anak yang bagus keduanya, kadang ada anak yang bagus keduanya masih kurang, tapi ternyata dia bagus di kreativitas. Kita hargai itu, kita puji di sana. Yang paling sering anak yang lemah di matematika, pinternya di seni gitu. Iya, banyak gitu ya. Gak ngerti orang yang suka seni, akhirnya matematikanya lemah gitu, hitung-hitungan lemah semuanya. Dan itu juga diidentifikasikan ya di yayasan ini. Iya, tentu saja. Iya, tapi bukan diidentifikasikan gimana ya, maksudnya kita menghargai apapun kelebihan mereka gitu, tapi tidak diidentifikasikan dia kayak gini gitu, jadi dia fokusnya ke sini aja, enggak di kotak-kotakan gitu ya, tetap aktif. Anak-anak seperti itu biasanya itu sudah dong dicap, dia blog atau gimana di sekolah, kan gitu. Jadinya down mentalnya, minder gitu, akhirnya nggak berkembang ya. Jadi kita memberikan ruang bahwa ternyata aku seberapapun aku tahu, aku diterima gitu. Jadi penerimaan itu bagi anak-anak tuh besar banget pengaruhnya gitu. Ketika mereka merasa diterima, mereka berani mencoba gitu, mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru, mencoba untuk belajar lebih kayak gitu, mencoba untuk lebih tertarik sama apa yang kita kasih kayak gitu. Tanpa ada perasaan takut untuk ngelakuinnya. Iya, betul. Nah, kalau peran guru di sini ada nggak? Kalau di sekolah kan ada guru BK tuh yang nerima tampungan keluhan siswa segala macam. Nah, kalau di yayasan ini ada nggak kira-kira semacam itu? Langsung aja curhat. Semuanya jadi guru BK. Semua aja ya. Dan gini sistemnya, kita kalau itu kita memang formal kayak. Nah, sedangkan yang SMP dan SD itu mereka tuh menerima pendidikan formal di sekolah. Jadi pagi itu mereka memang sekolah gitu, anak-anak sekolah. Nah, kita ngasih lesnya gitu. Les itu kayak pelajaran tambahan dan dengan cara kita gitu di sore hari gitu. Jadi mereka punya opsi kegiatan lain untuk dilakukan pada saat sore hari. Kan nama juga anak-anak ya. Kadang-kadang mereka harus ngikutin moodnya mereka juga. Kalau lagi mau main ya main, kalau pengen serius. Nggak berat gitu berkutat sama anak-anak dan moodnya itu. Tantangannya apa? Iya, malu. Ini karena pengalaman pertamaku gitu ketika aku masuk di sana gitu. Awalnya aku bingung sama sekali karena ini apa namanya, kita mempersiapkan gitu ya, lesson atau pembelajaran gitu, menyiapkan pembelajaran habis itu, dan mereka pembina di sana itu saking sudah terbiasanya, dia itu pembelajarannya itu tersedia, maksudnya ada line-nya gitu, ada opsi lain. Ya ada poin yang mau dibahas, tapi mereka juga sedinamis itu sampai ketika misalnya anak bilang, "Kak, aku bosan" gitu. Jadi mereka tuh sudah punya backup dan langsung ini kita main game ini. Dialihkan gitu. Dan gamenya itu tetap jalan. Iya, bukan tetap jalan, tetap mengandung pelajaran gitu. Gitu. Jadi tetap pelajarannya dapat, gamenya dapat, mereka tidak akan pernah bosan gitu. Jadi, meskipun lain topik ya. Tantangannya ini banyak nih. Seperti dibilang tadi kan anak kadang moodnya beda dari rumah, mungkin dia lagi kesel, sedih gimana. Sering gitu kan. Kita angkat jadi
kita berusaha di sana pertama untuk menyiapkan sesuatu yang memang menyenangkan, memang membuat mereka semangat. Tapi kadang pasti kita menemukan ada waktu ketika nggak bisa, sudah merasa bosan. Kita fleksibel, kita tidak harus berpatokan pada RPP dalam hal itu. Kita lihat saja situasinya, kita ajak keluar aja kalau gitu, ayo kita ngapain gitu. Nah itu awalnya tuh bikin aku bingung, wah ini gimana karena kita sangat terbiasa, aku terutama ya yang basicnya keguruan, sangat terbiasa dengan sesuatu yang strict gitu, ada pakemnya ya. Ada pakemnya. Jadi kalau aku harus hari ini ngajar A, caranya ini gitu. Ya. Sedangkan mereka tuh beda, hari ini ngajar A, kalau mereka nggak bisa cara 1, ada cara 2, ada cara 3 kayak gitu. Yang penting topiknya sama ya, tetap betul. Jalan gitu, tetap diterima dengan baik gitu. Ya kadang kita keluar jalur. Oh pernah karena bukan sering kan? Pernah kan? Anak-anak ternyata dia punya ketertarikan yang lain untuk dibahas di berikutnya, itu bisa jadi gitu. Nah tapi kan ini masalahnya bukan kayak keluhan satu orang, kita berbanyak gitu anak-anaknya. Akhirnya yang mereka ini mengikuti kah, atau ada juga yang nentang juga, saya nggak mau pak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Ya itu, nah disitulah kita lihat kalau memang satu anak saja mungkin kita janjikan dia bahwa besok kita akan bahas ini. Oh gitu. The power of menjanjikan ya. Tapi benar-benar dilakukan juga supaya anak percaya sama kita gitu ya. Oke, baiklah sahabat kreatif, beberapa orang sudah mulai chat di WhatsApp hari ini. Cuman seperti biasa karena kita baru mengundang mereka, beberapa ada yang kayak say hi gitu, mau say hi sama Wanda, sama Beli Angga gitu, karena kan sejauh ini anak-anak muda beda gitu ya seleranya, bahkan kita nggak pernah tebak gitu, sampai akhirnya ada beberapa orang yang menjadi volunteer, ada yang menjadi influencer, ada yang menjadi YouTuber juga, termasuk yang di sini Wanda sebagai pengajar di kawasan yang cukup terpencil ya. Dan banyak yang mikir tuh Pacung tuh pasti yang di Batu Riti gitu. Ada Pacung gitu kan, Pacung yang Yayasan Mahasiswa Pacung ini letaknya di Tejakule gitu. Tejakule ya, jadi diluruskan lah segera mungkin biar nggak salah paham ya. Dan juga selain memang mencerdaskan anak-anak, termasuk juga mengayomi anak-anak, mereka juga memproduksi buku. Selain buku deh, apa lagi yang kalian produksi? Oke, jadi sebenarnya produksi buku, hasil buku ini sebenarnya adalah sebuah rewardnya kita. Oh, reward. Iya, jadi hasilnya adalah sebuah buku. Jadi sebenarnya setiap kita itu belajar hal lain atau belajar untuk meningkatkan lagi ya kemampuan, memperluas lagi wawasan dan kemampuan kita. Kadang kita belajar tentang sejarah gitu, menggali lagi misalnya sejarah Indonesia, atau kita belajar tentang pengetahuan umum gitu. Hasil belajar, diskusi, menggali, mencari itu kita kumpulkan, kita jadikan satu artikel dan kumpulkan artikel-artikel itu jadi satu buku. Sebuah buku. Iya. Gitu. Oke. Nanti segmen berikutnya kita akan bahas buku. Cuma sebelumnya Beli Angga, tadi selain buku ada lagi yang lain yang kalian produksi? Kita beberapa kali membuat game juga bersama anak-anak. Oke. Dan ya apapun yang bisa kita ciptakan Jadi inovasi-inovasi, kadang kita bikin kerajinan tangan, melukis bersama. Jadi banyak ya sebenarnya yang kalian produksi gitu selama ada di Yayasan Gemah Ripah Pacung ini. Oke, next kita akan bahas The Tales We Tell ini ya, barengan Wanda juga Beli Angga. Jadi pastikan terus sahabat kreatif di frekuensi yang sama 105,4 FM. Sahabat kreatif Rodo RRI Singaraja, suara kreativitas masih di Numpang Nampang sampai jam 5 sore, tinggal setengah jam lagi dan kita akan bahas bukunya sekarang. Tapi sebelum buku ini kita angkat lagi ya, The Tales We Tell ini, the games we play, the way we learn gitu ya. Kita pengen tahu juga nih, di Yayasan Gemah Ripah Pacung ini guru-guru di sana ngajar apa aja Beli Angga? Jadi guru di sana tadi ada PAUD di sana, terus ada SD, di SD ada kita bagi dua, ada guru bahasa Inggris dan OD, orientasi dunia namanya. Itu menyiapkan tentang segala pengetahuan. Oh ini IPS. Tumben banget aku denger ya. Ada dua. Matematika masuk OD. Oh OD di sana masuk ya. Guru IPS, guru IPA dan Kita ngajarnya orientasi dunia nama materinya. orientasi dunia. Jadi kalau misalnya
di sekolah normal itu namanya kan dibagi-bagi ya, IPA, IPS, Iya, matematika. Sedangkan kalau di sana tuh itu jadi satu dikemas dalam tema. gitu. Ya, Oke. ya. Kreatif ya, karena kita belum pernah dengar ada namanya OD gitu, Iya. orientasi dunia gitu ya. Ya, Jadi karena aha. hal ini karena setiap pembelajaran, setiap pengetahuan itu tidak bisa dilepaskan dari yang lainnya gitu. Terkait. Ya, terkait. Kayak kita bahas Bersinergi ya. Motor, transportasi. Kita bahas energi di sana. Kita bahas nanti kehidupan sosial masyarakatnya gitu. Jadi pembahasan kalian yang benar-benar dekat sama anak-anak ya. Iya, pasti. Ya. Lebih gampang mereka cerna, lebih lama mereka ingat juga gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita bahas buku yang satu ini. Ini buku apa? The Tales We Tell ini. Coba Wan bisa dipaparin sedikit dulu sebelum kita lebih mengulik buku ini, The Tales We Tell ini. Jadi kalau The Tales We Tell itu adalah hasil project kami yang dari guru-guru bahasa Inggris atau kelompok guru bahasa Inggris. Jadi kita ada setiap minggu itu kita punya program gitu kan, program untuk mengasah diri gitu ya, mengasah kemampuan diri. Kita bikin sebuah cerita, dari cerita itu kita membuat pembelajaran, ide-ide pembelajaran, kita nulis ide-ide pembelajaran apa yang kita bisa gunakan gitu atau bisa kita lakukan melalui satu ide cerita tertentu. Nah, tugas-tugas itu kemudian kita kumpulkan, kemudian kita konsultasikan bersama pendiri yayasan kita, Oma Marha namanya. Oma Mahar. Oh, Marha. Iya, Marha. Oke. Jadi sama Oma Marha kita konsultasi, kita belajar lagi bahasa Inggris kayak, kemudian ya kita seru belajar ya? terus soalnya. Dan setelah itu jadi kita bahas lagi, jadi prosesnya panjang banget selama 1 tahun lebih kita menggodok gitu. Wah, pembuatan buku itu kayak gitu. Berarti ini sekali lagi dibuatnya dari kapan? Disusunnya maksudnya, dirancangnya dari ide sampai menjadi gitu. Oh, itu ini sebetulnya kalau secara aku pribadi itu ada khusus gitu ya. Karena ketika aku kan basicnya matematika, di sana ngajar bahasa Inggris. Benar. Aku belajar dari nol bahasa Inggris tuh. Iya. Dan di itu aku kayak belajar dari awal, belajar cara bikin cerita kayak gitu, dari nol ya. Ya belajar caranya ya mentranslate kayak gitu-gitu, belajar bahasa Inggris dari awal banget. Habis itu akhirnya aku kayak ketika mereka ingin menyusun buku gitu kan, kita akan membuat buku cerita gitu, dan ketika itu ceritaku juga masuk di sana, itu kayak aduh kebanggaan yang besar banget. Bagian yang mana cerita kamu Wan di sini? Di situ aku ada 2 cerita tentang fragrance, satu keharuman, sama Lion tentang undur-undur. Oh, kamu tahu undur-undur? Gitu. Tahu dong. Tapi bukan undur-undur yang terbang-terbang itu ya. Lain undur-undur yang ada di yang ini di tanah. di tanah. Kulik kalau bahasa Balinya. Oh, kulik-kulik. Iya yang dulu dicari zaman-zaman kecil Iya, gitu ya. zaman kecil yang kayak Oh, tahu. buat, apa sih namanya? Dipancing gitu ya, biar keluar ya. Oh, itu ulik, itu namanya undur-undur. Iya, bahasa Indonesia undur-undur. Bahasa Inggrisnya lebih hebat lagi, Lion. Lion. Oh, iya. Wah, ini juga hal yang baru bagi saya ya. Baru tahu juga gitu. Oke, nah ini kan buku diciptain atau dibuat oleh 6 orang. Masing-masing orang ini ada peran-perannya sendiri nggak atau gimana? Setiap orang punya 2 cerita. Ya, 2 cerita. Dan sekaligus juga ide-ide pembelajaran apa yang dari cerita itu bisa diambil gitu. Oh gini, maksudnya per orang ini punya 2 cerita mereka yang buat sendiri dan digabungkan dalam buku ini gitu maksudnya. Oke. Jadi cerita itu tergantung untuk membuat itu layak diterbitkan, yang nentuin nanti siapa? Kita buat itu, dan prosesnya itu dari awal kita buat, kita punya ide cerita, kita konsultasi terus sama Om Marha. Oh iya. Ya, kita Om Marha ini ya. Ya, kita ada sesi Skype khusus sama pendiri yang dari Belanda. Dari Belanda. Siap. Habis itu ya terus digodok gitu. Kalau misalnya ada kurang ini, oh ini konfliknya kurang gini, oh ini kayak aku. Bahasanya. Di awal-awal aku tuh ceritaku masih patah-patah gitu, dan itu yang dibenerin biar bisa
flowing gitu, bisa ngalir. Oh, jadi bener-bener belajar banget di sini ya. Iya. Dari nol banget belajar harus bener-bener bisa. Cuman bagusnya dibimbing sampai Iya. bener-bener Iya. layak untuk diterbitkan gitu. Bimbingannya itu yang besar banget pengaruhnya pada semua pembina di sana. Oh, Ya. gitu. Dan pastinya kalau Wanda sendiri nerima keseruan di sana segala macam, kayaknya nggak pengen lepas dong dari yayasan ini. Ya. Tapi ya ada beberapa pertimbangan lagi yang bikin ya ada Harus ke jalur itu ya. Oke, baik, kita ngebahas buku ini dulu. Ini yang melatar belakangi hadirnya buku ini apa, Wanda? Ya, selain yang Beliangga, tadi sebenarnya, selain yang tadi yang dibilang wah ini adalah proyek mandiri atau pengen belajar. Nah setelah itu kita tidak lepas dari cerita sebenarnya. Kalau di yayasan kami atau di program belajar sambil bermain tadi, hampir setiap hari kita akan bercerita. Iya, karena bercerita, dengan cerita kita bisa mengalirkan satu topik gitu. Ya, oke. Jadi anak suka cerita juga gitu. Akhirnya kadang kita setiap minggu bikin cerita loh gitu. Nah, cerita itu dituangin kemana ya kalau kalian bikin cerita terus? Ini ketika ada pembelajaran ini kita pengen bahas tentang kodok gitu misalnya. Kadang kita punya banyak cerita tentang kodok, tapi kadang kita pengen bikin sendiri tentang kodok itu juga. gitu. Ya. Dan akhirnya berdrama di depan anak-anak. Berdrama. Iya, jadi ketika masuk di yayasan itu pertama kalinya aku berdrama. Berdrama. Itu deg-degannya. Pokoknya kita dituntut jadi guru yang serba bisa juga. Iya. Jadi ada ini ya, ada positifnya juga kalau sering nonton drama ya, Wanda. Kamu nonton drama apa biasanya? Oh, bukan. Ya pasti bukan drama Korea mempengaruhi. Beda ya, beda jenis ya. Dari drama Korea. Oh, jauh. Nah, di sini memang ada kontennya 15 ya, Wan ya. Ya. 15 cerita ya. 15 cerita. Ada yang lebih dari 2 kah menyumbang cerita atau satu doang mungkin Ada. menyumbang cerita? Oma Marha ya. Memang yang paling Marfa yang banyak. punya. Oke. Tiga. Beliangga mana judulnya? Yang Kalau Beliangga saya itu sumbang. punya The Kite, the Little Mouse and the Huge Kite. Oke, nomor 2 ya. Ya. Kemudian satu aja. Apa lagi satu? Dia lupa sendiri. Sama judulnya sendiri coba. Jadi We Belong Together bukan? Harus dicari bukunya dulu. Oh, harus cari bukunya dulu. Biar tahu, ini ternyata yang Kak Angga yang punya gitu. Oh, di sini ada judulnya yang buat nggak sih? Ada. Setiap judul itu ada. Oh iya, by Purni, bener. Iya. Kebetulan Beliangga lupa ya. Punya apa tuh? Aduh, saking banyaknya mungkin. Oh iya. Kalau Wanda apa Wanda? Aku 2 itu Fragrance, keharuman. Itu ceritanya tentang Fragrance. apa namanya? 10 nomor 10 ya. Dan sama tentang Enlion atau undur-undur. oke, jadi lupa. Undur mana sih? Ya. Doodle Bug Competition gitu. Doodle Bug. Oh, kamu Drawing belum rinci ya kasih judulnya. Doodle Bug Drawing Competition. Oke, di sini seru banget, ada 15 konten ya yang bisa kamu baca. Dan Yang itu nggak cuma cerita isinya, jadi di belakang itu ada lampiran tentang ide-ide pembelajaran yang bisa kita lakukan, bisa kita lakukan dengan cerita yang Dengan kita buat. cerita itu. Ini ada nih, The Great Tea Party. Itu salah satu yang buat Kak Purni. Oh, Kak Purni, iya. Wah, oke. Kalau yang pengen dapetin buku ini, kira-kira harus beli di mana atau cek di mana? Bisa menghubungi kami dari mungkin bisa di DM gitu atau di DM di Instagram. Ya, @wonderfully @wonderfully, ya, @BSB Bali bisa, @anggafuse bisa, BSB Bali juga bisa, dan @anggafuse. Angga Fuse. Iya. Angga Fuse. Oke, bisa ya. Tinggal order aja yang pengen dapetin buku ini. Dan Aku suka yang ceritanya Kak Pena. Kak Pena dengan judul Katapa dan Katati. Kenapa? Kita harus kasih teaser nih sedikit Oh, sama iya. pendengar nih. Kenapa kamu suka nih? Itu ceritanya tentang 2 saudara, ulat gitu, yang kehilangan saudaranya satu gitu, dan dia mencari-cari dan akhirnya dia menemukan saudaranya tapi tidak dalam bentuk yang sama karena dia sudah berubah.
jadi kupu-kupu. Oh iya menarik ya. Jadi ngomongin kehilangan saudara jadi ingat Hachi ya, kehilangan mamahnya ya. Iya. Kartun itu ya. Iya, kartun itu. Wah, ini seru nih. Pokoknya kamu harus dapetin The Tales with Till ini ya. Siap. Itu untuk pengajar bahasa Inggris juga Bisa jadi bahan juga ya untuk pelajaran. Untuk mama-mama muda yang mau ceritain anaknya. Iya. Gitu. The Tales we Tell. Oke, ini apa yang pengen kamu sampaikan dari buku ini, Bianca mungkin atau Wanda? Karena kan kalau kita lihat di sini begitu banyak yang bisa bikin anak suka ya, selain memang animasinya lucu gitu ya. Bukan animasinya, lebih ke ilustrasinya gitu, lucu juga. Cuma pernah ada ide nggak kalau ininya pengambilan bukan ya, lebih ke sajiannya gitu dengan full color? Pernah ada ini nggak, ide gitu nggak? Ada sih. Awalnya memang full color inginnya kita terbentur biaya produksi. Iya. Oh gitu. Dan Akhirnya udah juga harapan dari pendiri kita bahwa selain juga cerita, kita juga bagaimana kalau memasukkan itu. Jadi tambahannya itu hampir setengah isi buku. Itu ada ide pembelajaran. Tapi ide pembelajarannya sangat-sangat seru. Ya. Ya. Aku pernah gini, ketika mendeliver buku ya, ada yang pesan gitu, dan anaknya itu ngelihatnya itu ceritanya tuh kan dia suka kan, wah lucu gitu kan. Dan ketika dia melihat halaman terakhir ada games ular tangga gitu, dan itu games ular tangga yang kita buat sendiri gitu. Dan dia terus bilang kayak gini, Kak, terima kasih bukunya, aku suka banget, ini buku favoritku gitu. Kenapa kamu suka bukunya, aku tanya gitu kan. Soalnya ada gamenya gitu, dengan polosnya gitu. Jadi aku juga agak terkejut ya, karena mereka ternyata tertariknya sama gamesnya juga gitu, dan itu yang membuat mereka tertarik banget untuk megang terus buku itu ya. Betul. Apalagi komen dari anak-anak yang terkesan lah gitu, selain tentang game tadi, ada nggak? Aku baru ketemu itu sih. Belian nggak ada? Kesan banget. Dulu sih kalau adik-adikku memang udah dari awal dia pengen selalu minta kalau kita punya karya gitu. Iya. Kasih dia karena dia sangat suka cerita. Dari sejak awal saya ikut di sini, saya selalu kasih dia cerita yang kita bikin kayak gitu. Itu sangat menarik biasanya. Oke. Dan aku baca di sini bukan semuanya ya. Dalam artian nggak selalu dalam bahasa Inggris ya, ada juga bahasa Indonesia ya. Itu buku dari bahasa, jadi satu halaman tuh bahasa Inggrisnya, satu halaman bahasa Indonesia. Oh iya, aku baru sadar, bener. Jadi memang untuk kamu yang memang punya ponakan atau anak-anak gitu ya, yang memang nggak ngerti dalam bahasa Inggris, bisa langsung dibaca dalam bahasa Indonesia juga ya. Dan di sebelahnya gitu. Bersebelahan. Ya, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Jadi bisa dibaca sambil belajar bahasa Inggris ya. Iya ya, untuk anak kelas SMP biasanya dan SMA itu sangat bagus sambil belajar bahasa Inggrisnya, sudah ada artinya. Jadi pembaca juga nggak perlu khawatir, bahasa Inggrisnya pasti bener kan, nggak mungkin ada yang salah kan, karena lewat beberapa ahli juga untuk menilai buku ini kan. Iya. Dan itulah yang lama kita godok, karena ternyata dalam ini baru kita dapetin pengetahuannya. Kadang ekspresi dalam bahasa Inggris itu ketika kita terjemahin dalam bahasa Indonesia nggak pas sesuai. Gitu. Ya, kita harus bikin ekspresi yang sesuai dengan bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Itu banyak kita temukan di. Jadi kayak kita menjadi penerjemah mandiri untuk buku kita sendiri. Wah. Kita sendiri gitu. Jadi banyak hal yang kita lalui Kak ya dalam proses pembuatan buku itu, terutama karena kita mengerjakan semuanya sendiri gitu. Oke, sekarang terakhir deh, sebelum kita akhiri acara ini, ya sayang banget sih sebenarnya pengen ngobrol lagi. Apa yang pengen kalian sampaikan untuk pendengar gitu ya terkait buku ini, The Tales We Tell? Ya, jadi ini buku yang sangat rekomendasi banget sebenarnya ya. Untuk pertama untuk guru bahasa Inggris misalnya. Jadi ini dari sini kita bisa mencari ide. Terus selain guru bahasa Inggris juga bisa sebenarnya. Kita bisa mengambil ceritanya, mengambil ide game-gamenya gitu. Dan untuk anak-anak yang baru belajar bahasa Inggris tingkat lanjutan, ini bisa jadi sumber bacaan
ya, sehingga memperbagus lagi bahasa kalimat dan lain sebagainya. Oke. Dan Wan, sedikit lagi yang menarik di buku ini, kenapa pendengar dan orang lain harus beli gitu? Kenapa? Karena ya kalau aku sendiri ya bisa melihat bahwa ternyata ada ide baru dalam mengajar gitu ya, terutama untuk pengajar ya. Ternyata dari sebuah cerita pun kita bisa membuat ide-ide yang menarik untuk jadi teman belajar anak-anak kayak gitu. Gak monoton ya? Iya, nggak monoton. Jadi ada berbagai macam ide games yang bisa kita kasih atau dibaca di buku itu. Dan itu bisa diterapkan nggak cuma untuk guru gitu. Jadi kalau untuk orang tua dia mau mainkan game di situ atau membuat games itu bersama anaknya tuh bisa. Jadi ya tidak cuma terbatas sama guru bahasa Inggris kayak gitu. Guru lain pun bisa. Bisa. Karena kan di sini ada terjemahannya juga gitu. Jadi gampang. Dan kita bisa ngintip kayak ngintip gaya belajar kita di BSB dari buku ini. Iya. Itu yang paling bikin greget gitu. Aku excited banget. Excited. Ya, kalau misalnya ada yang berkomentar atau pengen ngasih masukan, saran atau ngasih suatu penilaian dari buku ini, dari mana mereka bisa tuangkan? Ada mungkin Instagramnya kan tadi disampaikan ya, BSB Bali ya. Selain itu ada lagi ya emang khusus untuk buku-buku ini ada? Enggak ada. Khusus buku nggak ada, cuma kita punya Instagram untuk program kita BSB Bali. Langsung aja di sana, ke Instagramnya. Bagaimana kegiatan kita di sana? Ya. Siap. Kegiatan kita. Iya, langsung aja cek di @BSB Bali di Instagramnya. Ya, ada lagi apa yang disampaikan? Beli bukunya. Beli bukunya langsung cek Instagramnya ya. Oke, siap. Terima kasih Wanda, terima kasih Bli Angga sudah hadir sore ini. Sukses terus ya, karena kan kalau kita ngomongin buku ini nggak akan habis-habis ya. Mungkin next month tahun depan juga bisa akan hadir lagi buku baru gitu untuk pendengar, untuk pembaca yang suka juga suka dengan buku ini. Karena aku lihat juga selain impactnya ke anak-anak yang memang nggak suka baca jadi suka baca, banyak lainnya juga ya yang bisa membuat orang untuk lebih tertarik akan membaca. Karena kan sekarang di Indonesia menurun ya, orang suka baca, malah suka nonton YouTube. Oke, sahabat kreatif, terima kasih udah ikutan terus di Produk Singaraja. Dan pastinya kita masih akan tetap mengudara buat kamu. Dan jangan kemana-mana, pastikan terus di frekuensi yang sama 105,4 FM. Bye Wan, bye Bliangga. Oke, berakhir sudah program Numpang-Nampang hari ini. Sampai ketemu di Numpang-Nampang berikutnya.